Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru Bakat Channel. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Di video kali ini kita akan belajar problems with the use of the verb. Ya, kita akan belajar 4 skill sekaligus. Di sini kita bisa melihat adalah kapan kita menggunakan past dan present, dan penggunaan had dan have secara benar, kemudian time expressions, dan kemudian penggunaan will dan would secara benar. Oke, kita langsung ke skill 33. Tahu kapan harus menggunakan past dan present. Oke, di sini tahu kapan menggunakan past dan present. Kita langsung ke contoh. Di sini ada he took the money when he wants it. The sentence say that he took the money itu past ya. Mengambil uangnya kemarin. When he wants it, menginginkannya present atau sekarang. Jadi kalimat ini tidak logis karena inginnya sekarang kok ngambilnya kemarin, kan kebalik ya. Mungkin kalau inginnya kemarin ngambilnya sekarang, oke, nggak masalah ya. Dia ingin uang kemarin, akhirnya dia ngambil sekarang. Atau dia pengen beli motor ya kemarin, belinya sekarang, kan pas ya. Tapi kalau beli motornya kemarin kok inginnya baru sekarang, sebenarnya nggak logis dalam konteks skill ketiga ini. Oke. Kemudian kalimat ini bisa dibenarkan dengan dua cara. Yang pertama itu he took the money when he wanted it. Jadi dibuat lampau semua menggunakan verb 2 semua. Kemudian cara kedua itu he takes the money when he wants it. Jadi dibuat present semua. Jadi seperti itu. Kemudian di sini I know that he took the money yesterday. Oke. Arti dari kalimat ini itu logis. I know itu the present ya. He took the money itu past ya. Apalagi ada yesterday, kemarin. Oke. Jadi ternyata dalam bahasa Inggris itu kita bisa melihat di sini itu memungkinkan dalam bahasa Inggris atau kalimat bahasa Inggris untuk dalam satu kalimatnya sekaligus ada present dan past tense, namun penggunaannya harus disesuaikan ya. Nanti makna yang didapatkan menjadi logis. Tapi ketika makna yang didapatkan atau arti yang ada tidak logis, maka itu bentuknya incorrect ya, atau tidak benar atau error. Makanya kita harus jeli melihat artinya. Ini saya kasih kata kuncinya, keywordnya, cek artinya logis atau tidak. Oke, jadi di skill 33 cuma semacam itu, kapan menggunakan past, kapan menggunakan present. Kemudian di sini kita melihat if you see a sentence with one verb in the past ya, one verb in the present, the sentence is probably incorrect. Jadi ketika dalam satu kalimat ada present dan ada past ya, kemungkinan kalimatnya salah tuh kan. Tapi ya, akan tetapi ya sangat memungkinkan dalam kalimat bahasa Inggris itu ada keduanya sekaligus ya, ada past dan present seperti contoh ini. Ini muncul dua-duanya di present sama pastnya, tapi konteksnya benar dan logis ya. Kalau yang contoh tadi ini enggak logis ya. Nah, skill 33 itu cuma semacam itu. Kemudian jika kamu melihat past dan present secara bersamaan, kamu harus cek artinya untuk menentukan apakah whether or not the sentence is correct. Jadi apakah artinya benar atau tidak, logis atau tidak. Makanya saya kasih kata kunci, cek artinya logis atau tidak, itu kunci di skill 33. Oke, selesai skill 33, kita ke skill 34. Skill 34 bicara tentang penggunaan have dan had secara correctly. Have menjadi present participle dan had menjadi past participle atau present perfect dan past perfect ya. Kemudian di sini present perfect atau have plus verb 3 itu mengacu pada penggunaan waktu dari past sampai present. Misal contoh ini, Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Oke. Sue itu telah tinggal di Los Angeles untuk 10 tahun. The sentence mean that Sue has lived in Los Angeles for 10 years up to now. Jadi sekarang masih tinggal. Ya, jadi Sue telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun, tapi sekarang ya di presentnya sekarang dia masih tinggal di sana. Itu karena penggunaan present perfect itu mengacu pada waktu yang dari past ini, dari has lived ini, dari 10 tahun yang lalu ini sampai saat ini atau sampai sekarang. Artinya sekarang Sue masih tinggal di Los Angeles. Itu pemahaman dari present perfect, penggunaannya seperti itu. Oke, kalau past perfect
itu mengacu pada periode waktu yang dimulai dari past, berakhir di past sebelum sesuatu lain terjadi di waktu yang pas juga. Misal di sini, Sue had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Jadi tinggal 10 tahun di Los Angeles ya dulu ya. Kemudian sekarang udah enggak ya, sekarang di San Diego. Kemudian something else itu maksudnya adalah move-nya ini ya, move ini. Nah, kalimat ini dimaknai sebagai Sue sudah tidak tinggal di Los Angeles. Dia tinggal di sana ya 10 tahun, tapi sekarang sudah tidak. Karena dia dulu ya atau di lampau juga sudah pindah ke San Diego. Jadi sekarang tinggalnya di San Diego. Itu perbedaan antara present perfect dan past perfect ya. Di sini kata-katanya she no longer lives in Los Angeles. Jadi sekarang Sue itu tidak tinggal di Los Angeles lagi, tapi di San Diego. Karena past perfect begins in the past, ends in the past ya. It's generally not correct in same sentence with the present tense. Jadi kayak gitu penggunaannya seperti itu antara present perfect dan past perfect, silahkan dipahami. Kemudian di sini following chart outlines that the uses of present perfect and past perfect. Ya, tensesnya di sini present perfect itu have, past perfect itu had. Ini verb 3 sama. Kemudian artinya past up to now. Kemudian kalau past perfect before past, up to past, jadi lampau semua, sudah selesai, benar-benar selesai. Sekarang sudah enggak gitu kan. Kemudian use-nya not with past tense ya, tidak pakai past tense. Kalau ini tidak pakai present tense. Kemudian ini akan mengacu ke skill 35 terkait dengan time expression. Itu skill 34, semoga bisa dipahami. Sekarang ke skill 35. Skill 35 itu bicara tentang use the correct tense with time expression. Ini sebenarnya sangat mudah ya. Saya misal langsung ke sini dulu, using correct tense with time expression. Jadi kalau by itu ciri khasnya past perfect, by pada tahun 1920. Simple past itu 2 years ago, 5 years ago, 10 years ago, last year. Kemudian in ya, ini kata kuncinya ago, last sama in, itu simple past atau verb 2. Kemudian present perfect have plus verb 3 atau has plus verb 3 itu since atau lately. Jadi teman-teman jika nemu di TOEFL itu kata ini by, berarti verb yang digunakan adalah atau tenses yang digunakan adalah past perfect. Nah, kalau nemu 2 years ago, ago-nya, last-nya, in-nya, berarti teman-teman harus menggunakan verb 2 atau simple past. Ini juga sama, since lately menggunakan have, has plus verb 3 atau present perfect. Jadi seperti itu. Misal di sini we move, ini kan verb 2, in ya. Kalau in pakainya verb 2. Kalau by pakainya adalah past perfect had ya. Pakainya had. Kemudian had verb 3. Since itu pakainya tadi present perfect kan, makanya have. Ya, have verb 3 gitu. Kemudian di sini some additional time expression that clearly indicate the correct tense are ago, last, sama lately. She got a job 2 years ago. She started working last week. She has worked very hard lately. In the first example, the time expression 2 years ago indicates that the verb should be in simple past. Got ya, 2 years ago itu harus past ya, simple past, verb 2. Kemudian in the second example, the time expression last week indicates that the verb should be in simple past. Last week ya, di sini last year, last week, last apalagi month, apalagi ya. Seperti itu pakainya adalah started ya. Started itu simple past. Kemudian third example, the time expression lately indicates the verb should be in present perfect ya. Lately ini di sini present perfect, makanya has worked. Kalau diisi started atau worked cuma gitu toh, maka salah ya, harus sesuai ini. Nah itu di skill 35. Oke, skill 36 kita akan bicara tentang use the correct tense with will and would. Oke, certain combination of the verbs are very common in English and one of this combination the simple present and will. Oke, kalau ini lebih mudah lagi,
Intinya kalau di sini simple present maka will ya. I know that they will arrive soon. Ini simple present ya. Ini present, ini will. Oke. Kemudian kalau ini simple past ya, maka ini would. Cuma gitu aja. Oke. Kalau simple present will, kalau simple past itu would. Cuma seperti itu. Kemudian the common errors that must generally be avoided are the combination of the past with will and the combination of the present with would. Jadi kalau present kok pakai would itu illogical, salah ya. Kemudian di sini was itu kan past ya. Kenapa tahu past? Karena ini adalah verb 2-nya be ya. Di skill-skill sebelumnya sudah saya sampaikan. Makanya tonton secara urut nanti paham ya. Kemudian di sini will, maka ini illogical, salah gitu kan. Karena present ya harusnya will, past harusnya would. Cuma seperti itu sih di sini ya. Makanya yang benarnya itu I knew that he would ya. I know that he will arrive itu. Jadi kata kuncinya di sini present will, past would, itu aja ya. Sini sama nih. Nah, skill selanjutnya pasif ya, tapi nanti ya di video selanjutnya. Kemudian di sini ya, rumusnya will after present, would after past, gitu aja sih. Dan penggunaannya tidak untuk past, ini tidak untuk present. Ya iyalah ya, ini sangat mudah, cuma gini toh. Will present, would past. Oke, kurang lebih seperti itu di skill 33 sampai 36. Silakan kalau belum paham diputar lagi. Intinya yang kata kunci yang tadi saya sampaikan dipahami, dihafalkan. Sekian, terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.